Hai guys, ketemu lagi sama gua di Friday Nuggets. Tanpa terasa 3 bulan udah berlalu dengan sangat-sangat cepat. Dan sekarang kita udah masuk di bulan keempat di tahun 2021. Di bulan yang lalu kita udah ngebahas satu tema yaitu tentang mental health. Dan di bulan ini kita bakal ngebahas satu tema yang gak kalah pentingnya yaitu tentang identitas. Nah, gue pengen mulai sharing gue kali ini dengan mengajak lu semua untuk berimajinasi. Bayangin misalnya suatu saat lu sedang berulang tahun. Dan gue sebagai salah seorang sahabat terbaik lu datang ke rumah lu membawa sebuah kado. Nah, waktu lu buka kado tersebut, lu menemukan bahwa benda di dalamnya bukanlah barang-barang yang lu butuhkan atau lu inginkan. Bukan baju baru. Bukan sepatu baru, bukan gadget baru, bukan celana baru. Tapi waktu lu buka kado tersebut, ternyata isinya adalah benda ini. Sebuah mangkok kecil yang ada gambar ayamnya. Nah, pertanyaan gua, kira-kira perasaan apa sih yang pertama kali muncul di dalam hati lu waktu lu mengetahui bahwa di dalam kado tersebut ternyata benda yang satu ini? Gue coba tebak ya. Kemungkinan beberapa di antara lu ada yang merasa kaget. Mangkok. Kedua, beberapa di antara lu ada yang mungkin merasa bingung. Mangkok. Yang ketiga, beberapa di antara lu mungkin ada yang ngerasa kesal dan greget. Kok mangkok sih? Nah, tapi lu sebagai teman yang baik, lu nggak ngebuang kado tersebut dong. Nah, sebagai teman yang baik, akhirnya yaudahlah, lu menggunakan hadiah tersebut. Mangkoknya lu pakai untuk keperluan sehari-hari. Misalnya waktu lu ingin makan kentang goreng, lu mencari wadah untuk menuangkan saus sambalnya. Ya udah, akhirnya lu pakai mangkok ini sebagai wadah untuk cocolan sambal. Atau misalnya lu suatu saat ingin makan batagor, lu kebingungan mencari wadah untuk menuangkan bumbu kacangnya. Ya udahlah, nggak ada tempat lagi, pakai aja mangkok pemberian teman lu ini. Atau yang ketiga, mungkin lebih kreatifnya lagi, misalnya lu memelihara seekor anjing di rumah. Dan lu menggunakan wadah mangkok ini sebagai tempat air minum anjing peliharaan lu. Nah, kemudian 2 minggu berlalu dan gua sebagai sahabat lu datang lagi berkunjung ke rumah lu. Dan gua bilang bahwa mangkok tersebut merupakan mangkok kuno yang sangat berharga. Karena bekas peninggalan dinasti Ming yang kalau dilelang harganya bisa sangat tinggi. Nah, waktu lu dengar hal tersebut, gua yakin lu pasti nggak percaya ya. Mana mungkin. Tapi karena lu penasaran, akhirnya lu cek di Google. Dan lu memutuskan untuk membawa mangkok tersebut ke salah seorang ahli keramik. Dan setelah dicek, ternyata benar. Mangkok tersebut merupakan mangkok bersejarah peninggalan dinasti Ming yang kalau dijual harganya bisa mencapai 406 miliar. Karena usianya sudah mencapai kurang lebih 500 tahun. Nah, gue yakin seyakin-yakinnya waktu lu mengetahui identitas dan nilai yang sesungguhnya dari mangkok tersebut, cara lu memperlakukan mangkok tersebut akan sangat berbeda. Setuju ya? Gua yakin waktu lu mengetahui bahwa mangkok tersebut sangatlah berharga, lu akan menyimpan mangkok tersebut di tempat yang paling aman, di tempat yang paling spesial. Prinsipnya kita nangkep ya. Waktu kita mengetahui identitas dan nilai sesungguhnya dari sebuah barang, cara kita memperlakukan barang tersebut akan sangat berbeda. Sama halnya dengan orang. Waktu gua, waktu lu mengetahui identitas dan nilai sesungguhnya dari seseorang, cara kita memperlakukan orang tersebut akan sangat berbeda. Nah, sayangnya dunia punya standarnya sendiri dalam hal mengukur dan menilai identitas dari seseorang. Ada 2 standar yang dunia gunakan.
Standar yang pertama adalah you are what you have. Dunia mengajarkan bahwa identitas dan nilai seseorang ditentukan oleh apa yang mereka miliki. Nah, dunia ngajarin kayak gini nih. Coba cek, jumlah tabungan di rekening lu banyak nggak? Coba cek, jumlah harta warisan orang tua lu berlimpah nggak? Coba dicek, barang-barang yang ada di rumah lu branded nggak? Kalau barang-barangnya branded dan berharga, kalau harta orang tua lu berlimpah, kalau jumlah tabungan di rekening lu banyak, nah artinya apa? Identitas dan nilai lu berharga, tinggi, berkelas. Standar yang kedua yang dunia gunakan adalah you are what you wear. Dunia ngajarin apa sih? Bahwa nilai dan identitas lu ditentukan oleh apa yang lu pakai. Dunia ngajarin kayak gini nih. Coba cek, sepatunya limited edition nggak? Coba cek, outfitnya branded nggak? Coba cek, aksesorisnya mahal nggak? Wah, aksesorisnya mahal. Wah, outfitnya branded. Wah, sepatunya limited edition. Artinya apa? Nilai dan identitas orang tersebut sangatlah tinggi, sangatlah berharga, sangatlah berkelas. Nah, harus gue akui bahwa dua standar dunia ini udah meracuni pola pikir gue. Kenapa? Karena dari hari Senin sampai hari Minggu, dari pagi sampai malam, gue terus dibombardir oleh standar-standar dunia ini lewat film-film yang gue tonton, lewat iklan-iklan yang gue lihat, lewat gambar-gambar yang nongol di medsosnya gue. Kebayang ya? Nah, buktinya bahwa pola pikir gue udah teracuni apa sih? Contoh misalnya waktu gue baca berita dan mengetahui bahwa yang namanya Cristiano Ronaldo ternyata gaji satu harinya bisa mencapai 1,92 miliar. Wow, waktu gue baca berita tersebut, gue langsung otomatis menyimpulkan apa sih? Wah, identitas dan nilainya CR7 sangatlah tinggi, sangatlah berharga. Terus gue baca berita lagi bahwa Blackpink selama tahun 2019 berhasil mengumpulkan pemasukan senilai 94 miliar rupiah. Wow, waktu gue baca berita tersebut, respon gue hampir mirip. Wah, nilai dan identitas Blackpink sangatlah tinggi, sangatlah berkelas. Satu lagi, aktor Korea yang sangat-sangat terkenal, Oppa Jungki. Mungkin teman-teman yang cewek pasti pada tahu ya. Nah, ada yang bilang bahwa setiap episodenya dia dibayar senilai 2,3 miliar rupiah. Lagi-lagi, waktu gue baca berita tersebut, gue menyimpulkan hal yang sama. Oppa Jungki ini nilai dan identitasnya sangatlah tinggi, sangatlah mahal, sangatlah berkelas, sangatlah berharga. Contoh lain lagi, misalnya di tengah jalan atau di mall, di tempat umum, gue bertemu dengan orang-orang yang berpakaian seperti ini. Bagus ya, bajunya rapih, branded, berkelas. Nah, waktu gue bertemu dengan orang-orang yang berpenampilan seperti ini, gue menyimpulkan apa sih? Wah, mereka ini orang-orangnya berkelas. Artinya apa? Nilai dan identitas mereka juga sangatlah berkelas. Tapi sayangnya waktu misalnya gue tanpa sengaja di jalan bertemu dengan orang-orang yang nasibnya kurang beruntung. Seperti ibu-ibu pedagang buah ini. Atau anak pengemis di pinggir jalan. Atau sekelompok anak-anak terlantar. Waktu gue melihat mereka, respon gue kayak gimana sih? Ya mereka berharga sih. Cuman kalau dibandingkan superstar seperti CR7, Blackpink, Oppa Jungki, ya mereka nggak setara. Tanpa sadar, gue menyimpulkan bahwa nilai dan identitas mereka seolah-olah lebih rendah dibandingkan superstar yang posisinya sangatlah tinggi. Nah, padahal gue tahu firman Tuhan nggak ngajarin seperti itu. Firman Tuhan ngajarin apa sih?
Di mata Tuhan, gua, elu, orang-orang yang kurang beruntung, superstar, semuanya sama. Nilai dan identitasnya sama-sama berharga. Kenapa? Soalnya firman Tuhan ngajarin hal ini. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, mungkin sebagian besar di antara lu udah sering banget dengar ayat ini. Cuman gue pengen nunjukin sebuah ilustrasi supaya lu bisa menangkap ayat ini dengan sudut pandang yang baru. Siap ya? Gue kasih contoh. Tahu dong ini gambarnya siapa? Gambarnya Ko Andi. Nah, gue pengen tanya. Misalnya, suatu saat gue iseng ngambil sebuah spidol dan memutuskan untuk mencoret-coret gambarnya Ko Andi. Pipinya gue gambarin tompel, di atas mulutnya gue tambahin kumis, terus di bagian dahinya gue tambahin tahi lalat sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira kalau misalnya Ko Andi ngeliat gue melakukan hal ini, Ko Andi bakal marah nggak? Marah ya? Atau nggak, coba deh, bukan Ko Andi, istrinya aja, Kanining atau anaknya Caca. Gue mencoret-coret wajah papahnya Caca, gue mencoret-coret wajah suami dari Kanining. Mereka bakal marah nggak? Bakal marah. Nah, boleh nggak gue membela diri seperti ini? Loh, Kanining nggak boleh marah, Caca nggak perlu marah, Ko Andi nggak usah marah. Kan yang gue coret-coret cuma gambarnya aja. Ko Andinya kan nggak gue sentuh-sentuh. Yang gue coret-coret cuma gambar mukanya Ko Andi. Nah, mereka pasti tetap nggak terima ya. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa waktu gue mempermainkan gambarnya Ko Andi, menghina gambarnya Ko Andi, gue sedang menghina sosok aslinya Ko Andi. Contoh lain lagi, misalnya gue datang berkunjung ke rumah lu, dan gue ngeliat, wah ada banyak foto keluarga. Terus gue iseng-iseng ngambil foto papa dan mama lu, dari tembok gue lepasin. Terus gue taruh di bawah, dan gue injak-injak di depan kedua mata lu sambil tersenyum-senyum. Nah, kira-kira lu bakal marah nggak? Bakal marah dong pasti. Nah, bisa nggak gue membela diri dengan berkata bahwa yang gue injek-injek kan cuma gambarnya aja, sedangkan orang tua lu nggak gue sentuh. Nah, tetap nggak bisa ya. Kita tanpa diajar pun langsung ngerti bahwa waktu lu mempermainkan, menghina, menganggap rendah gambar dari seseorang, kita sedang menghina sosok asli orang tersebut. Sama halnya dengan Allah. Makanya kenapa di mata Tuhan, gua, elu, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang superstar, semuanya sama di mata Tuhan. Nilai dan identitasnya gak ada yang lebih tinggi, gak ada yang lebih rendah. Karena di dalam diri kita semua sama-sama ada gambar Allah. Nah, jadi standar yang Tuhan pakai dalam mengukur nilai dan identitas dari seseorang adalah apa sih? Ini standarnya. I am what God says I am. You are what God says you are. He is what God says he is. She is what God says she is. Artinya apa? Standarnya Tuhan itu gua nggak ditentukan dengan apa yang gue miliki, dengan apa yang gue pakai, tetapi apa kata Tuhan tentang diri gue. Nah, sampai sini mungkin sebagian di antara lu ada yang bertanya, terus gimana sih kok? Apa yang harus kita lakukan setelah kita mengerti konsep gambar Allah? Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berhenti melakukan hal-hal yang merusak diri lu. Berhenti melakukan hal-hal yang merusak diri lu. Apalagi kalau lu udah memutuskan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Wah, lu bukan milik lu lagi. Dengerin apa kata Om Paulus. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi buat kalian yang misalnya masih kecanduan rokok, yuk berhenti sekarang juga. Rokok merusak tubuh lu. Yang masih kecanduan film porno, yuk berhenti sekarang juga. Film porno merusak otak lu. Ingat, tubuh lu bukan milik lu lagi. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berhenti merendahkan orang lain atau berhenti menganggap remeh orang lain. Permisi tanya, yang di rumahnya ada asisten rumah tangga siapa? Yang di rumahnya ada housemate, atau yang di rumahnya mungkin ada pegawai, atau mungkin ada supir. Coba cek, cara kalian memanggil mereka sopan gak? Cara kalian memberi perintah kepada mereka sopan gak? Bahkan waktu mereka salah, cara kalian menegur mereka sopan gak? Nah, ingat sama perkataan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, Tuhan Yesus bilang apa? Simple. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Gue yakin bahwa gue dan lu sama-sama pengen dihormati. Gue dan lu sama-sama pengen dihargai. Gue dan lu sama-sama pengen diperlakukan dengan sopan. Oleh karena itu, perlakukanlah orang lain, terutama mereka yang posisinya kurang beruntung, sebagaimana mestinya. Tapi kan kok orang tua gue yang udah kegaji mereka? Iya, gue tahu. Dan bahkan mungkin lu yang udah ngegaji mereka. Gue gak nanya tentang hal itu. Yang gue tanya adalah, apakah lu udah memperlakukan mereka sebagaimana mestinya? Ingat, di dalam diri mereka ada gambar Allah. Nah, hari ini kita belajar sesuatu ya, bahwa dunia mengajarkan apa sih? Dunia punya dua standar yang dipakai untuk menentukan nilai dan identitas seseorang. Antara you are what you have atau you are what you wear. Tapi hari ini kita belajar bahwa standarnya Tuhan apa sih? I am what God says I am. Gua enggak ditentukan oleh apa yang gua miliki, enggak ditentukan oleh apa yang gua pakai, tapi ditentukan oleh perkataan Tuhan tentang diri gua. Yaitu bahwa di dalam diri gua ada gambar Allah. Aplikasinya apa? Ingat, berhenti melakukan hal-hal yang merusak diri lu, berhenti merendahkan orang lain. Nah, semoga lewat Nuggets kali ini, pemikiran lu bisa diubahkan dan cara hidup lu sehari-hari bisa semakin serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode yang lain. See you and God bless.